Oke, selamat datang semuanya. Di video kali ini saya mau berbagi tentang pakan maupun ketapang olahannya tuh yang saya pakai seperti apa ya. Mungkin agak aneh, nggak perlu diikutin ya. Ini semua soalnya masih eksperimen pribadi semua sih. Masih ini kan sih, semua eksperimen pribadi. Jadi nggak usah diikutin juga. Kalau mau diikutin silakan. Kalau nggak ya udah. Sini saya mau berbagi aja, mungkin sekedar dokumentasi juga sih. Jadi selama ini pakan yang pakai ini aja tuh efeknya ke ikan seperti apa aja. Oke, kita mulai dulu dari pakannya aja, yang hidup tuh apa aja. Oke, pakan hidup yang ada di rumah tuh uhong. Ini tainya udah kebanyak kelewat, banyak kotor, banyaknya mati, males urus. Uljer yang hidup-hidup, uhong, uljer. Sebenarnya ada juga cacing tanah, cuman cacing tanah biasanya belinya per kilo, sekilo, karena sering mati jadi males urusinnya lagi. Oke, selain itu juga sebenarnya ada kodok, cuman kodok itu buat si ini ya, si keris-keris ya, dua ini yang kodok. Oke, kita ganti. Lalu ini udang kering beli di pasar, 1 on dapat banyak. Ini sisa yang kecil-kecilnya aja sih, udah banyak patah-patahan, biasa beli yang gedean. Ini maggot keringnya saya pakai merek Max Pro ya. Ini bukan endorse, ini cuma kasih tahu aja. Kemarin ada beli 2, ntar saya ambil dulu dah bungkusnya kayak apa. Oke, ini Max Pro nya main beli 2, salah satunya udah dicampur lah, udah diadonin gitulah. Cuma ya sampai kering, sampai sisa kecil-kecil tuh udah males ngasih makannya. Biasanya cari yang gede-gede. Ini mereknya sebenarnya sih nggak usah diapa-apain juga udah bagus. Cuma kemarin itu kan namanya eksperimen terus saja saya mah apapun. Kemarin udah lama nggak dibuka, atau padahal nggak dibuka-buka, nggak digunting. Ini baru kemarin lusa saya gunting, begitu dilihat dalamnya, aduh rusak, berbubuk. Ini udah kayak begini udah nggak layak dimakan, udah nggak saya pakai lagi sih. Ini udah calon dibuang lah. Oke, ini salah satu yang cukup andalan. Dulu punya ikan YS meme juga, tiap hari sehari-hari makan ginian, jarang makan hidup. Apalagi udang kering juga meme dulu jarang banget. Tapi berontok aja sih. Jadi memang semua tergantung ikannya sih, cocok makan yang mana ya. Lalu saya ada bikin lagi yang baru. Nah, ini udang. Oke, warnanya kehijauan. Kenapa warna kehijauan? Ini full kayak spirulina sama vitamin ikan. Ini udang kering semua, beli di pasar murah kok, 1,5 on saya bisa bikin 3 box beginilah. Kalau nggak full, kalau mau full mungkin beli 2 ons kali ya, itu pasti full punya dah kalau 2 ons. Ini warnanya hijau, termaksud buat eksperimen sih ini. Kalau cuma spirulina doang efeknya ke ikan tuh kayak apa, nanti beberapa mau dites. Pagi sekarang lagi banyak babyan sih, tapi tunggu size 10 cm lebih baru dites ya. Masih baby gini mah nggak berapa ngepek. Oke, ini isinya vitamin spirulina lumayan banyak, makanya warnanya bisa hijau banget. Dan ini tidak saya jemur, karena efek spirulina itu kalau dijemur ada informasinya di bagian belakang, biasanya sih efeknya akan menghilang. Jadi disuruh disimpan di kulkas kan, di tempat yang adem. Dan ini tidak jemur, saya taruh di kulkas. Pengeringannya biasanya memakan waktu sekitar 4-6 hari sampai dia agak kering. Itu baru agak kering, benar-benar keringnya biasanya 10 hari ke atas. Tapi udah bisa dipakai, asal ikannya makannya lahap, jadi begitu cemplung langsung ditelan. Ini hijau. Oke, selanjutnya ini warnanya agak hitam. Saya nggak pakai karopil kalau ini. Ini warnanya agak hitam. Saya pakai tinta cumi, benar-benar tinta cumi. Lalu ditambah vitamin juga, tambah karopil juga. Lumayan banyak sih spirulinanya.
Ini sampai hitam begini makanya nih warnanya hitam. Ya orang bilang mungkin efek kebar jadi lebih hitam. Nggak juga lah ya. Rata-rata ikan di sini yang bahan-bahan pun atau gimana pun juga saya jarang ketemu ikan saya yang barnya pudar sih ya. Bahkan yang ikan yang di video pertama itu sebenarnya baru awal datang. Nah ini dia nih, baru awal datang dia malah barnya pudar, parah. Tapi sekarang udah nggak pudar loh, fine-fine aja. Nggak bisa dibilang itu efek ini sih, karena sebelumnya memang sebelumnya ada racik pelet-peletan gitulah yang tambahin dengan tinta cumi. Nah kalau yang ini karopil ditambah, karopilnya pakai yang pink ya, jangan pakai yang merah. Tadinya saya pikir mau beli yang kuning juga supaya warnanya lebih oranye terang-terang gitu aja sih, cuman karena nggak ada yang jual sekitar sini yang pinknya yang yellownya, jadi pakai yang pink aja. Sama udang yang pertama yang udah sisa kecil-kecil juga itu pakai yang pink juga sih, pakai vitamin, pakai spirulina. Kuahnya saya pakai kuah itu, saya sebut kuah karena sebelumnya sih ada racik sih. Ntar peletannya saya kasih lihat. Saya ada racik itu campuran binatang hidup semua, dan airnya kebetulan kelebihan jadi airnya saya ibaratnya ditiris lagi, saya keluarin supaya peletnya nggak terlalu banyak ya. Tapi tetap ini kemarin jadinya tetap aja agak banyak, ada juga yang enggak. Ini kuahnya pakai itu karena ada efek makhluk hidupnya banyak lah, itu termasuk cacing salah satunya. Itu diaduk-aduk aja sampai rata. Ini masih agak basah karena baru saya campur karopilnya tadi, padahal kemarin sebenarnya sih mestinya saya campur pas udah saya aduk-aduk, cuma ya saya pikir cukup dari kuahnya karena kuahnya juga warnanya merah juga, tapi ternyata nggak cukup, malah jadi kecoklatan doang tadi. Ini saya tambahin lagi sampai merah parah ya, habis mungkin dari 5 gram 2 graman ya habis, adalah merah tok. Nah ini selanjutnya, inilah pelet buatannya. Ini sebenarnya agak merah sih, ini udah saking lamanya jadi agak hitam, entah busuk atau apa. Ini kalau efek kebanyakan air nih jadi begini, begitu disemprot, bukan disemprot, pokoknya dipencet buat berbentuk, malah jadinya begini. Harusnya tuh seperti apa ya, ada di bawah-bawahnya deh, tapi ya bukan berarti nggak bisa dipakai buat kasih makan. Di bawah-bawahnya udah ketindih bawah banget, ribet kubek-kubeknya. Ada sih yang bentuknya bagus. Ini pakai satu tangan jadi agak susah. Nah ini dia, mestinya jadinya kayak begini. Ini semua pakan hidup, pakai vitamin juga, pakai spirulina juga, pakai karopil pink juga. Ini isi pakan hidupnya itu yang utama udang. Udang yang dipakai udang Faname, karena lihat-lihat dari beberapa channel YouTube, udang Faname itu punya astaxanthin paling tinggi. Jadi ini saya pakai udang bisa dibilang 25%. Udang kering juga saya beli di pasar, saya beli yang agak gede-gedean ya. Kayak begini nih semuanya agak gede-gedean sih, nggak kayak udang kalau kita beli biasa kecil-kecil parah banget. Aduh, buat ikan gede ribet banget kayaknya ngambil-ngambilinya. Ini aja ujungnya yang sisa kecil-kecil ini saya buat kasih ke baby. Males soalnya kalau kasih yang udah 15 up, 20 up, aduh kudu comot-comotin satu dikit-dikit, kadang ada yang nggak kemakan, dia orang nggak kelihatan karena saking kecilnya. Oke, ini isinya ada udang, cacing, terus kelabang sih yang paling mahal, bahan paling mahal tuh kelabang. Ada kelabang, ada yuyu ya, baby kepiting ya. Terus apalagi ya selain itu, saya inget lobster nggak saya kasih, jangkrik juga enggak. Apalagi ya, kodok enggak, ulat Hongkong sedikit,
Lalu apalagi saya lupa ini loh. Banyak sih kandungan dalamnya sih, sampai parah sih, baunya sampai parah. Baunya sampai parah. Ini, oh iya saya lupa satu ingredients lagi ya, belum saya tuangin. Ntar dah, habis bikin video ini saya mau tuangin satu. Ada PSB ya. Itu PSB itu biasanya buat tanamannya, buat penyubur. Kemarin lihat-lihat juga katanya sih bagus. Ini makanya masih saya tahap tes semua sih. Masih saya tes semua, ntar saya kasih lihat dah PSB itu kayak apa. Itu salah satu gunanya karena dia bakteri baik atau apalah disebutnya lah. Jadi biasanya saya campur-campur ke beberapa sih, kayak ke ketapang begitu udah direbus. Saya ketapang juga direbus. Kalau pakai daun kebanyakan tuh agak males, kecuali daun-daun tertentu lah yang memang maksudnya pakai pun lihat dulu daunnya tahan lama atau enggak. Kalau enggak biasanya sih males ya, karena cepet terurai, ujung-ujungnya cepet kotor asli. Kalau udah kotor rata-rata ikan saya di sini tuh pada WS. Saya nggak mau. Ini juga si BP. Ya udahlah, nggak penting juga. Kita bukan lagi mau review soal ikan-ikan yang ada di sini. Balik lagi ke pakan, apalagi ya yang ada di sini. Oke, ntar saya cari dulu ya. Nah, nih gua keluarin dah. PSB itu apa? Ini loh PSB. PSB itu fotosintetik bakteria. Untuk kalangan sendiri. Ini warnanya merah-merah begini. Dia sih nggak ada pewarna sih ya, makanya airnya ya nggak terlalu gimana. Ini mengandung bakteri sih, biasanya buat tanaman bagus. Udah tes beberapa. Ini ntar gue mau celupin, mau gue aduk lagi dikit-dikit sih, biar rata dulu. Karena ya percaya nggak percaya, efek nggak efek ya nggak ada salahnya ya kan, kita coba. Oke. Sorry ini agak gelap karena memang lampu rumah tuh lagi rusak. Yang atas ini tuh lampunya udah mesti diganti. Kalau nyala-nyalain yang sono itu si Barito kadang suka loncat lihat cahaya nggak biasa tuh, bego dia. Jedak-jeduk aja, kesian kan. Lebih baik ya udah matiin aja, udah gelap-gelapan. Kita ambil efek dari lampu di sini-sini semua juga udah lumayan lah. Oke, ntar saya aduk dulu ya, ntar saya kasih tahu apa lagi yang ada di sini. Oke, ini semua udah diaduk sih, keadaannya agak basah. Nah ini basah paling parah nih, ini bakalan butuh lebih dari seminggu nih nggak dipakai nih, karena parah, terlalu parah gara-gara salah kebanyakan cairannya. Sial, ya udahlah, nggak apa-apa. Kita beralih ke ketapang. Kita akan melihat dapur rumah. Oke? Nih, oke. Sebelum saya lihat dapur lainnya nih, bukti ya. Ini semua ditaruh di freezer. Tadi udah biji sini. Ini semua vitamin ikannya, karopil, spirulina, vitamin beberapa bla 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 bla, mana lagi ya. Dah. Oke, ada minuman Golda. Ini peralatan buat racik ketapang, secang. Itu sesuatu yang wajib di rumah saya. Di dalam sini ada daun pisang kering. Daun pisang kering. Oke. Tambah lagi ini dalam sininya itu ketapang semua. Oke. Ketapang sekali beli kiloan lah, ngadang-danggung. Taruh lagi. Nah ini yang habis 1-2 hari lalu saya rebus. Ini ketapangnya isinya, ini daun-daun apa? Coba tebak ya. Bayam ya. Kenapa bayam? Bayam kan ada vitamin A ya. Sama vitamin apa ya? Saya lupa lah. Intinya saya pakai bayam, ketapang, secang, daun pisang, garam ikan, PSB juga, tapi PSB masukinnya sesudah nggak panas ya. Ini bayam, bawang putih digeprek. Ya, kurang lebih gitu dulu ya. Beberapa udah diaplikasiin sih. Ntar kasih lihat kayak apa warnanya. Oke, ini sesudah diaplikasikan, warnanya yang kurang lebih kayak begini ya. Ini sengaja habis rebus saya taruh di situ, cuma buat apa sih? Nampung nya, tapi kayaknya malah
cepet bener udah kotor ya. Ini mesti pakai aerator kali ini, manapun mesti pakai aerator. Udah aktif dia. Ini yang kemarin barnya nggak rapi. Oke, contoh lainnya, nah ini warna tergantung dari lampu sih. Oke, ini warnanya agak kemerahan karena lampunya pakai putih merah, putih pink ya. Ini si green backlight sorry. Kalau pakai putih, lampu putih juga nggak menentu sih warnanya. Itu kan tadi agak ke oren-orenan cerah. Nah ini si Goro warnanya lebih pekat, sadis. Goro beberapa hari ini sih ada main-mainin sih ya. Udah mulai agak-agak mau dikit lah. Pekat banget nih. Jadi lewat pekat ini pakai berapa ya? Berapa gayung ya? 2-3 gayungan dah. Gayung mande. Jadi pengaplikasiannya tetap sih ya, saya ambil dari ember, disaring lagi 2 kali saringnya, satu di saringan biasa, lalu sama di corongnya itu juga ditaruh busa buat bersihin lah, jadi segala kotoran yang ada di situ juga ketahan semua sih. Ya, ini bukan berarti nggak bisa pekat-pekat, tapi ya lebih makan banyak aja. Biarin, ini belum kelihatan apa-apa. Penting bunganya sebenarnya udah ada, cabung udah ada, mahkota udah ada. Susah fokusinya. Ya sudah, difokusin ke yang enak dilihat aja deh. Ya, ini nih efek lampu lebih terang. Dan ini kenapa pakai ini? Alasannya sih simple. Satu, ini juga kan ibaratnya walaupun sintetis tapi bisa jadi rumah bakteri ya, rumah bakteri. Satu itu, kedua kotoran dia kalau keluar pasti jatuh ke bawah sini nih, jatuh ke bawah sini. Dan kalaupun dia mau sat gimana pun itu kotoran nggak bakal naik. Jadi aman tuh, nggak ada sedikit pun kotoran naik. Di kamerain aja loh, kotoran nggak ada yang naik. Dan ini karena warnanya hijau lebih bersifat netral ya, saya nggak pakai pasir. Satu, geseknya juga keras, lumayan berasa. Di ikan pakai daun sintetis gini lebih enak lah, walaupun beberapa mungkin bisa aja lepas lah daun sintetis. Ini daun sintetis daun dolar sintetis namanya, bisa beli di Tokopedia atau di Shopee. Murah kok, sekitar 27.000 dapat 60 kali 40, 60 panjang 40 lebar. Ini bisa dipotong-potong. Ini saya lagi banyak pakai ini, terutama buat tipe yellow ya, karena yellow gimana pun nggak butuh pasir yang gimana lah buat kalau ngejar cabung. Yang penting tank polos atau putih. Sisanya pakai ginian udah cukup. Percaya nih, saya kasih lihat tuh. Sini kan rata-rata tuh. Ini tipe yellow semua, yellow. Kecuali ini red. Lagi saya tes ini di ketapang pekatin, batiknya tetap naik atau enggak, kemarin soalnya agak batik. Ini juga BP, karena susah kalau dibilang naikin dia punya warna yellow strip dari kuning ke oranye tuh. Kalau dari pakan udang karofil pun juga agak lama, udah main ketapang aja. Biasanya maksimal tuh 2,5 sampai 3 bulan maksimal warnanya udah ngoren kok dia punya yellow strip. Oke, gitu aja ya untuk sementara. Nanti kalau ada yang kurang mau tanya apa bisa tanya di kolom komentar. Kalau nggak ada pertanyaan juga lebih bagus lagi. Disclaimer juga, pakan yang tadi itu jangan diikutin. Mau diikutin juga silakan, tapi kalau ada apa-apa ikannya kenapa-napa ya saya nggak bertanggung jawab, karena itu kan pribadi, eksperimen saya sendiri ya. Oke, gitu aja deh sementara. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten berikutnya, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi, karena saya akan update tiap 2 minggu. Oke, gitu aja dulu deh. Terima kasih, bye-bye.